banyak pedagang-pedagang juga bisa masuk ke kereta gitu. Bahkan hewan-hewan juga bisa dibawa masuk, kambing segala macam itu bisa dibawa masuk. Ini adalah kondisi kereta api Indonesia sebelum Pak Jonan menjabat sebagai direktur utama. Nah, beliau saat itu juga secara keuangan ya, PT KAI itu sedang merugi, merugi sekitar 80 miliar. Nah, kemudian beliau masuk dan melakukan perubahan besar-besaran di organisasi, mulai dari struktur, kemudian peraturan, dan banyak sekali yang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Jonan ini, hingga kemudian kita bisa merasakan layanan kereta api seperti yang sekarang, yang lebih rapi, yang lebih terstruktur, begitu ya, yang lebih nyaman, sehingga KAI pilihan gitu, pilihan bagi masyarakat. Nah, Pak Jonan dalam melakukan perubahan di organisasi ini menerapkan tiga pilar yang tadi kita diskusikan. Yang pertama, pengetahuan. Pak Jonan ini sebetulnya secara background sebelum menjabat sebagai direktur KAI itu tidak memiliki background pengalaman di transportasi. Beliau backgroundnya adalah dari perbankan sebetulnya. Tetapi beliau punya semangat untuk mengembangkan pengetahuan beliau tentang mode transportasi, transportasi rel, ya kereta api, sehingga kemudian beliau bisa menganalisis gitu, kenapa kira-kira KAI ini, kereta api ini tidak menjadi pilihan bagi masyarakat. Yang ternyata jawabannya adalah selama ini KAI itu sebelum Pak Jonan menjabat itu fokus kepada produk, gitu, bukan fokus pada servis atau pelayanan. Nah, kemudian dari kesimpulan tersebut akhirnya beliau membuat beberapa perubahan. Ini adalah aspek pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah kepedulian. Ketika beliau menjabat, ini banyak sekali terjadi penyelewengan di tubuh KAI, yang mana untuk menanggapi hal tersebut, beliau tidak serta-merta memberikan judgement seperti itu, tapi beliau berusaha untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi-aspirasi dari anggota timnya. Gitu. Kira-kira kenapa kok banyak terjadi penyelewengan? Ternyata salah satu faktornya adalah terkait dengan remunerasi atau upah. Gitu. Upahnya dianggap masih rendah. Nah, kemudian beliau tidak serta-merta juga menaikkan ya, karena kan kondisinya saat itu KAI juga sedang keuangannya uh, minus gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, beliau mendengarkan aspirasi-aspirasi tersebut, seiring berjalannya waktu, meningkatnya profit KAI, beliau meningkatkan remunerasi, meningkatkan upah anggota timnya 5-6%. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek integritas. Nah, integritas ini sangat ditegakkan oleh Pak Ignatius Jonan. Beliau punya prinsip leading by example, atau bahasa Indonesia itu memimpin dengan memberi contoh. Nah, apapun aturan yang beliau buat itu beliau contohkan terlebih dahulu dan beliau sangat konsisten. Salah satu contoh sederhananya ya, yang pasti sangat luar biasa. Beliau ini sebenarnya adalah perokok berat ya. Beliau adalah seorang perokok, tapi kemudian ketika beliau masuk KAI, beliau membuat peraturan agar tidak boleh ada yang merokok di dalam kereta maupun di stasiun. Nah, beliau tidak pernah merokok di stasiun dan di kereta gitu, dan kemudian akhirnya ditiru oleh anggota timnya. Nah, bagaimana peran seorang Pak Ignatius Jonan ini dalam memberikan uh, dalam membangun kepercayaan anggota timnya, akhirnya bisa membawa dan dalam tanda kutip ya menyelamatkan KAI yang awalnya rugi 80 miliar sampai di akhir kepemimpinan beliau KAI ini mendapatkan pendapatan sampai 14 triliun. Itu berlipat-lipat daripada kerugiannya. Kurang lebih seperti itu ya gambaran bagaimana seorang pemimpin yang membangun kepercayaan itu bisa membawa organisasi itu menghadapi perubahan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kalau kita mau membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan anggota tim terhadap kita, harus dengan hal-hal yang besar gitu, yang seperti yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan? Nah, beliau kan memang direktur utama ya. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin di level yang lain? Nah, sebetulnya ada banyak sekali langkah-langkah untuk membangun kepercayaan anggota tim terhadap seorang pemimpin yang itu dekat dengan kehidupan kita, bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan nih dari aspek kemampuan, seorang pemimpin untuk membangun kepercayaan dari aspek kemampuan ini bisa dengan penguasaan pekerjaan dan proses kerja. Terus belajar, upgrade ilmu-ilmu kita seperti itu ya. Dan untuk belajar itu tidak harus selalu leader atau pemimpin yang mengajari anggota timnya. Bisa juga sebaliknya. Apabila memang ada anggota tim kita yang punya ilmu yang lebih, nggak apa-apa gitu. Kita saling belajar dengan anggota tim.
Nah, kemudian juga mempertimbangkan data dan informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan salah satu kemampuan manajerial kuat seorang pemimpin ketika mengambil keputusan itu berdasarkan informasi dan data-data yang relevan. Kemudian ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan usul dan pendapat. Nah, kemudian juga bisa memberikan umpan balik ya atau memberikan saran yang dapat membangun karyawan. Kemudian dari aspek kepedulian bisa membuka ruang bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan ya. Keluhan itu tidak harus langsung serta-merta dituruti ya. Seperti Pak Jonan kan beliau juga tidak serta-merta menaikkan remunerasi gitu. Tapi kan dengan menampung aspirasi-aspirasi dari anggota tim itu menunjukkan bahwa pemimpin itu juga peduli dengan kondisi dari anggota timnya. Kemudian bisa mengadakan sesi untuk mempererat hubungan dengan anggota tim. Ini tidak perlu yang mewah begitu ya, mungkin bisa dengan makan bersama sesekali atau nonton bersama seperti itu. Kemudian memberikan perhatian kepada karyawan yang sakit atau mendapatkan musibah, bisa dengan menjenguk atau mendoakan gitu ya, berdoa bersama. Kemudian memberikan apresiasi terhadap keberhasilan anggota tim. Apresiasi ini juga tidak harus dalam bentuk uang, bonus seperti itu. Ucapan terima kasih, kemudian pujian, itu sebagai bentuk apresiasi yang menunjukkan bahwa pemimpin itu peduli dan memperhatikan bahwa anggotanya sudah bekerja keras. Kemudian yang terakhir adalah menjunjung tinggi integritas dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemudian adil dalam membuat keputusan, tidak membeda-bedakan antara anggota tim, menegakkan kepatuhan terhadap aturan tim dan diri sendiri, seperti yang dicontohkan Pak Jonan terkait dengan kebijakan merokok tadi, kemudian menepati janji yang sudah dibuat, dan tidak menyembunyikan informasi yang penting, yang itu bisa mempengaruhi pekerjaan tim. Jadi bekerja secara terbuka terhadap anggota tim. Nah, kurang lebih itu Bapak dan Ibu, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun kepercayaan anggota tim terhadap pemimpin. Nah, di sini saya juga terbuka ya dan ingin juga Bapak dan Ibu yang ada di sini sharing gitu. Kira-kira apa sih langkah yang Bapak dan Ibu sudah lakukan selama ini dalam tim gitu, yang itu sebagai upaya untuk membangun kepercayaan anggota tim terhadap seorang pemimpin. Nanti boleh di-share di kolom chat. Nah, selain itu, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan juga bisa diketik di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas bersama di akhir sesi. Nah, lebih seperti itu, saya kembalikan lagi kepada Pak Rian. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mbak Elsa atas pemaparan materi. Baik, Bapak Ibu. Eh, Sebelum nanti kita melaksanakan sesi kedua di materi ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sebagai peserta pada kegiatan webinar ini, bagi ada rekan-rekan yang mungkin penasaran atau ingin mengupdate sharing season terkait pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan bagi Bapak Ibu nanti untuk mengetik di chat Zoom ataupun nanti di akhir sesi materi bisa raise hand bertanya secara langsung kepada rekan-rekan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Surabaya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi kedua yaitu yang bertajuk rasa aman dalam tim yang akan disampaikan oleh Mbak Larissa Tiofunda. Kami sapa terlebih dahulu Mbak Larissa. Belum masuk ya, Sir. Apakah sudah bergabung Mbak Larissa? Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak? Baik, ini adalah rekan kita yang dari Fakultas Psikologi UNER untuk menyampaikan materi kedua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak bersama-sama materi tentang rasa aman dalam tim berhubungan dengan strategi menghadapi perubahan organisasi, khususnya yang telah dilaksanakan di PTPN 1 Regional 5. Mari kita simak bersama-sama eh, materi yang akan disampaikan oleh Mbak Arisa. Kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Rian. Saya izin untuk proses share screen terlebih dahulu, nggih.
Apakah sudah terlihat? Baik, terima kasih untuk responnya Bapak. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Larissa, bagian dari tim LP3U Universitas Airlangga. Sebenarnya saya ingin menyampaikan, saya senang sekali rasanya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu mengenai terkait topik-topik yang sering dan lekat terjadi dengan pekerjaan sehari-hari kita, yaitu rasa aman dalam tim. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materinya, bisa kita ingat kembali ya, barusan yang disampaikan oleh Bu Ersa, bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi, terutama di organisasi. Dan seringkali perubahan itu justru diperlukan agar organisasi itu bisa terus berkembang dan tetap relevan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan. Nah, tapi permasalahannya ketika terjadi perubahan organisasi, baik itu perubahan tugas harian, prosedur kerja yang baru, atau mungkin pergantian rekan kerja, ada pimpinan yang baru, umumnya kita perlu untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu, nggih. Nah, dalam fase penyesuaian tersebut, kalau boleh tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal seperti merasa malu ingin menyampaikan pendapat atau ide, atau mungkin mengurungkan niat untuk meminta bantuan karena khawatir merepotkan. Atau mungkin ada juga yang ragu-ragu untuk bertanya karena khawatir tidak ingin terlihat kompeten. Barangkali jika pernah merasakan boleh di chat, boleh ketik satu di kolom chat juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Oke, iya ada yang ragu untuk bertanya, nggih. Oke, apakah ada lagi? Oke. Oke, dari respon di sini kurang lebih banyak yang ragu untuk bertanya setelah perubahan organisasi. Nah, sebenarnya di fase penyesuaian seperti ini wajar sekali terjadi rasa bingung atau rasa ragu. Nah, karena memang kadang informasi itu masih belum seragam. Ada yang dengarnya harusnya A, ada juga yang menangkapnya B. Atau mungkin karena memang ada beberapa prosedur yang belum dijelaskan secara rinci, kita jadi bingung. Nah, situasi seperti ini membuat kita jadi tidak nyaman atau merasa kurang pasti. Akhirnya jadi lebih berhati-hati saat berbicara atau bertanya. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, meskipun ini wajar atau umum terjadi ketika perubahan organisasi, ini sebenarnya juga menjadi sinyal bahwa setelah perubahan organisasi, rasa aman dalam tim itu harus kita bangun kembali. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara membangun itu, kita coba samakan terlebih dahulu pemahaman kita bersama. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan rasa aman dalam tim? Rasa aman dalam tim itu yang saya maksud di sini bukan terkait keamanan kerja, nggih, Bapak Ibu. Tapi merasa aman untuk apa? Aman untuk bertanya kalau belum paham, aman untuk menyampaikan pendapat atau ide, aman untuk mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan atau dimarahi. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu apakah ada ide mengapa rasa aman dalam tim ini menjadi sangat penting? Barangkali boleh kita sharing-sharing, kita berbagi di kolom chat ya Bapak Ibu. Nampaknya ini Bapak Ibu masih mengetik nggih, masih memikirkan jawabannya ya. Apakah 10 detik cukup? Izin Mbak Larissa dan rekan-rekan, karena ini sudah tepat pukul 10, mari kita bersama-sama bersikap tegak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipandu oleh panitia. Untuk itu kami persilahkan.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan kepada Mbak Arisa untuk melanjutkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bapak Rian. Sudah kembali terlihat? Oke, baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada respon di kolom chat. Kenapa penting? Agar dapat fokus bekerja. Jika fokus bekerja, maka kontribusi terhadap perusahaan akan meningkat. Oke, baik, terima kasih responnya untuk Ibu Agatha. Itu respon yang sudah sangat baik. Nah, ketika karyawan itu merasa aman, kita akan bicara apa adanya. Dan itu yang membuat koordinasi kita selama bekerja itu menjadi lebih cepat. Kerja bersama pun jadi lebih nyaman. Dan hasilnya pun lebih maksimal. Jadi memang yang dikatakan oleh Ibu Agatha tadi itu sudah tepat sekali ya. Nah, kemudian selain itu, ada juga dampak lain. Kenapa rasa aman itu penting? Yang kedua itu pemecahan masalah lebih cepat. Maksudnya bagaimana? Ketika tim merasa aman, anggota tim itu tidak akan menunggu sampai masalahnya lebih besar terlebih dahulu, baru mereka ngomong. Jadi mereka berani bilang, mohon maaf Bapak, tapi ini nampaknya ada yang kurang beres. Jadi ketika masalah lebih cepat disampaikan, lebih awal juga kita mencari solusi untuk mencegah masalah itu semakin besar. Kemudian selanjutnya, rasa aman dalam tim itu juga memudahkan anggota tim atau individu dalam belajar dan berinovasi. Nah, ketika anggota tim berani bertanya, mengakui kalau misalnya mereka belum paham atau mereka khawatir belum bisa melakukan sesuatu itu dengan tepat, mereka bisa menyampaikan. Mereka bisa bertanya, mereka mau memastikan pemahaman mereka. Nah, dengan begitu, hal yang mereka belum jelas atau mereka belum paham, itu bisa langsung kita luruskan sejak awal. Jadi bukan dipendam atau mereka ya pura-pura mengerti, sehingga akhirnya pekerjaannya tiba-tiba jadi salah atau harus diulang lagi. Nah, selain itu suasana aman itu juga mendorong munculnya ide baru. Ketika orang lebih berani menyampaikan saran atau menawarkan cara kerja yang kelihatannya itu agak berbeda dari kebiasaan. Bisa saja ide-ide kecil seperti ini malah yang mendorong perbaikan atau inovasi dalam tim sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kenapa rasa aman dalam tim itu jadi penting sekali? Karena dengan rasa aman, evaluasi kerja itu jadi terbuka dan jujur. Jadi evaluasi kerja yang dilakukan itu benar-benar jadi sarana belajar dan perbaikan. Bukan ya kalau bisa kita katakan mungkin semacam formalitas gitu. Jadi dengan evaluasi kerja yang jujur, kita bisa memperbaiki atau menemukan celah-celah yang sebenarnya bisa kita kembangkan lagi. Tadi kita sudah bahas Bapak Ibu kenapa rasa aman dalam tim itu penting, ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah siapa sosok atau siapa orang yang sebenarnya paling berperan dalam menciptakan rasa aman itu? Barangkali Bapak Ibu yang punya ide bisa disampaikan di kolom chat. Ada yang menyampaikan pimpinan, ada yang menyampaikan rekan kerja juga ya. Respon yang menarik ini. Nah, jadi memang membangun rasa aman dalam tim itu pada dasarnya perlu kontribusi dari semua pihak, mulai dari individu, anggota timnya, pimpinan, kemudian organisasi secara keseluruhan. Jadi memang ini tanggung jawab bersama, tapi ada pihak yang paling besar pengaruhnya, dan itu adalah pimpinan atau atasan dari level manapun. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena cara pemimpin bersikap, kemudian cara mereka berinteraksi, itulah yang akan menjadi sinyal bagi tim lagi. Rasa aman dalam tim ini kan terbentuknya secara bertahap Bapak Ibu. Tidak tiba-tiba langsung, oh ya, saya merasa aman. Tidak seperti itu. Jadi dimulai dari perilaku pemimpin dulu, kemudian jadi kebiasaan bersama. Pembentukan rasa aman itu bisa dilihat dari bagaimana pemimpin berperilaku. Kalau pemimpinnya mendengarkan pendapat, menghargai perbedaan, kemudian ketika ada masalah dalam kinerja tidak langsung mencari siapa kambing hitamnya.
Kemudian juga pemimpinnya bersedia untuk berkomunikasi secara terbuka, secara dua arah. Dengan demikian, ketika seperti itu, maka anggota tim juga akan mencontoh. Anggota tim lama-lama akan merasa aman juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa pemimpin memiliki peranan yang luar biasa besar dalam membangun rasa aman, tapi bagaimana caranya, Bapak Ibu? Nah, maka dari itu, pemimpin atau Bapak Ibu sebagai pemimpin ya, bukan hanya harus memastikan target tercapai, tapi sebagai pemimpin kita juga menjalankan peran untuk mengelola hubungan dengan anggota tim. Maka dari itu, ada dua tugas utama seorang pemimpin dalam membangun rasa aman. Yang pertama ini, terkait mengelola hubungan dengan anggota tim. Ada beberapa cara yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, sebagai pemimpin perlu untuk berperilaku terbuka, baik itu terhadap pendapat maupun masukan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa coba untuk inisiatif mencari tahu keluhan dari anggota tim Bapak Ibu. Tanyakan saja hal-hal sederhana seperti apakah ada kendala selama proses pekerjaan ataukah mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ketika pemimpin lebih proaktif, anggota tim juga akan merasa cukup aman. Karena mereka tahu bahwa, oh ternyata pemimpin saya itu peduli dengan saya. Kemudian yang kedua, pemimpin juga perlu untuk menghargai kontribusi anggota tim. Nah, penghargaan itu tadi kan tidak selalu harus berupa hal-hal yang seperti bonus atau hal-hal yang luar biasa. Kadang kalimat sederhana itu sudah cukup untuk membuat orang merasa dirinya dihargai. Misalnya setelah selesai shift, boleh Bapak Ibu sebagai pimpinan atau atasan mengucapkan terima kasih, hari ini hasil pekerjaannya sudah tepat, sudah sesuai target, tidak ditemukan kendala juga. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, sebagai pemimpin kita juga perlu memperhatikan cara kita memberikan masukan atau feedback. Ya, umpan balik. Nah, ketika memberikan evaluasi, umpan balik, hal pertama yang harus disampaikan Bapak Ibu sebagai pimpinan adalah apresiasi terlebih dahulu apa yang sudah baik. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan hal yang harus diperbaiki lagi, tapi harus spesifik Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang peran pemimpin dalam berhubungan dengan anggota, sekarang kita masuk ke peran berikutnya, bagaimana pemimpin memastikan pekerjaan tetap berjalan dengan tepat, terarah, dan mencapai target. Untuk tips yang pertama, Bapak Ibu, pastikan untuk memberikan arahan yang jelas, arahan kerja yang jelas. Jadi sebelum memulai kerja, biasakan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Sampaikan apa tugasnya, capaiannya apa hari ini, berapa capaiannya, dan kapan harus selesai. Nah, karena selain itu pekerjaan kita kan memang ada, bukan hanya satu, ada beberapa, jadi pemimpin juga harus bisa mengarahkan tim untuk memahami prioritas. Mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan mana pekerjaan yang sekiranya kalau ditunda itu masih boleh. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada yang kedua, tidak menyalahkan saat yang kedua adalah Bapak Ibu ikut serta dalam memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Jadi setelah tugas diberikan atau diarahkan, pemimpin Bapak Ibu sebagai pemimpin juga perlu memantau selama proses pengerjaan. Nah, dengan demikian nanti Bapak Ibu sebagai pemimpin kan bisa memastikan atau bisa mengantisipasi jika terjadi hambatan atau kendala di lapangan. Nah, misalnya setelah selesai shift bekerja, Bapak Ibu bisa mengajak tim untuk melakukan evaluasi, melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, rasa aman dalam tim itu kan bukan hanya kontribusi dari pimpinan saja, tapi itu juga perlu kontribusi, perlu bantuan dari seluruh anggota tim. Nah, sebagai anggota tim ada beberapa hal yang perlu kita lakukan juga agar membentuk rasa aman dalam tim itu. Nah, yang pertama, menghargai perbedaan pendapat atau opini. Jadi ketika ada rekan yang menyampaikan pendapat dan sekiranya itu mungkin rasanya kurang cocok di Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak memotong terlebih dahulu atau mungkin sebaiknya tidak menunjukkan ekspresi yang sekiranya semacam mungkin kurang nyaman. Seperti itu. Kalaupun sekiranya Bapak Ibu tidak setuju dengan opini yang disampaikan anggota tim, boleh disampaikan dengan sopan atau dengan halus saja. Kemudian ketika ada permasalahan kerja, saat ada kesalahan, kalau rekan kerja kita melakukan kesalahan, sebagai anggota tim tentunya kita harus menghindari untuk menyudutkan orang yang melakukan kesalahan tersebut.
pastikan juga tidak menjadikan hal itu sebagai bahan sindiran atau mungkin bahan bercandaan. Tidak perlu untuk diungkit-ungkit selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengambil keputusan secara bersama-sama dan mendukung anggota yang lebih pendiam atau yang lebih pasif. Jadi keputusan terbaik dalam tim itu biasanya muncul ketika semua orang dilibatkan. Jadi bukan hanya mendengarkan atau memperhatikan opini dari anggota-anggota tim yang memang secara biasanya mereka lebih aktif. Nah, karena biasanya anggota tim yang terlihat pendiam atau pemalu dan lebih pasif ini sebenarnya mereka juga punya perspektif atau pendapat yang sama kayaknya dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, kita bisa mengajak mereka untuk berkontribusi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, Bapak, menurut Bapak sebaiknya bagaimana nggih? Apakah Bapak ada ide? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin memang tidak akan langsung berhasil, tapi dengan ajakan atau mungkin keinginan kita untuk mendengar mereka secara konsisten, itu yang akan membuat mereka lama-lama akan nyaman untuk ikut berkontribusi atau ikut berpendapat dan berdiskusi. Oke, Oke, kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, karena setelah tadi sudah saya sampaikan bagaimana tips-tips untuk membangun rasa aman dalam tim, barangkali Bapak Ibu setelah ini sudah kepikiran nih, apa ya perilaku yang ingin saya tampilkan nanti, yang akan saya lakukan untuk mendukung pembentukan rasa aman dalam tim. Boleh disampaikan di kolom chat, atau mungkin ada pertanyaan juga boleh Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rian. Baik, terima kasih Mbak Larissa, materinya sangat menarik di sesi kedua kali ini. Bapak Ibu, kami persilahkan jika nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan di kolom chat, kami persilahkan, apalagi nanti kalau ingin menyampaikan secara langsung, kita berikan waktu nanti di akhir sesi, di sesi tanya jawab, yaitu di raise hand, nanti akan kami berikan waktu untuk langsung berdiskusi dengan tim LPPU yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Mbak Reska Diani Amalia yang berfokus pada materi fokus kerja, yaitu nanti salah satu materi yang sangat menarik di dalam kita menghadapi atau menjadi spirit dalam strategi menghadapi perubahan organisasi yang barangkali nanti akan bisa menjadi salah satu fokus tujuan kita dalam melaksanakan dinamika organisasi yang ada di BTPN Group, khususnya yang ada di BTPN 1 Regional 5. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Reska, apakah sudah hadir dalam Zoom ini? Selamat pagi, Pak Rian dan Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya masuk? Oke, Mbak Reska, ini nanti akan menyampaikan materi tentang fokus kerja. Sudah siap ya, Mbak Reska? Siap, Bapak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini materi terakhir pada kesempatan webinar kali ini. Mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Mbak Reska Diani Amalia yang bertopik pada fokus kerja pada kesempatan sesi ketiga materi yang akan disampaikan. Kepada Mbak Reska, kami persilahkan. Mohon izin, apakah share screen saya sudah masuk? Oh, sudah nih. Baik, terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga masih antusias untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kalau orang-orang zaman dulu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi justru menurut saya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita sayang sama orang yang salah, apalagi pasangan orang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizka, saya bagian dari tim LP3U Universitas Airlangga. Nah, kalau dari teman-teman atau rekan-rekan saya sebelumnya, itu telah membahas mengenai cara menghadapi perubahan organisasi, terutama yang berkaitan dengan orang lain, yaitu atasan, pemimpin, dan sesama rekan kerja dalam tim. Untuk sesi yang terakhir ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana cara kita sebagai individu atau karyawan itu mengelola diri sendiri
terutama menjaga fokus kerja dalam menghadapi perubahan di organisasi. Kenapa hal ini itu penting? Karena kita sebagai individu yang berada di organisasi itu merupakan bagian juga dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Baik. Ketika terjadi perubahan, kita itu kan secara tidak langsung dituntut untuk beradaptasi. Contohnya adanya perubahan zaman. Eh, Mungkin Bapak Ibu yang generasi milenial nih, yang mungkin lebih relate ketika punya anak-anak dari generasi Gen Z. Nah, kan ketika adanya perubahan zaman, menggunakan media sosial seperti itu contohnya, kita secara tidak langsung harus mengikuti perubahan zaman tersebut, sehingga kita itu nggak cuman hanya sebagai orang tua, tapi kita juga bisa memahami dan mengikuti kehidupan anak-anak di generasi sekarang. Apabila dikaitkan dengan konteks pekerjaan atau yang ada di organisasi, kita sebagai karyawan itu memiliki tuntutan untuk beradaptasi sehingga dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada kenyataannya, proses perubahan itu seringkali memunculkan ketidakjelasan mengenai berbagai hal, contohnya tugas, tanggung jawab, birokrasi, dan lebih banyak lagi. Hal ini itu dapat berakibat pada menurunnya semangat kerja, hilangnya makna dari pekerjaan, serta membuat karyawan itu mudah kehilangan fokus ketika bekerja. Dampak yang baru saja saya sebutkan itu sangat berkaitan dengan keterlibatan dalam pekerjaan. Mungkin di awal tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Budian. Adakah dari Bapak Ibu yang masih mengingat apa itu keterlibatan dalam pekerjaan? Boleh dibantu untuk sharing di kolom chat. Baik, mungkin Bapak Ibu lupa atau ini adalah sebuah istilah yang baru untuk Bapak Ibu, keterlibatan dalam pekerjaan itu apa. Jadi, keterlibatan dalam pekerjaan itu merupakan kondisi di mana kita dapat merasa bersemangat, fokus, dan menikmati pekerjaan yang kita miliki. Keterlibatan dalam pekerjaan sendiri itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah semangat kerja. Nah, bagian semangat kerja ini dapat dicirikan dengan energi yang kita miliki ketika bekerja dan kita itu tidak mudah menyerah meski memiliki banyak pekerjaan atau tuntutan pekerjaan. Lalu bagian yang kedua adalah rasa bangga dan kebermaknaan. Nah, ketika kita itu dapat memahami bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu penting serta dapat memaknainya dengan positif, kita itu jadi terdorong untuk memberikan yang terbaik dari pekerjaan yang kita lakukan. Untuk yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah fokus dan menikmati pekerjaan. Nah, untuk bagian yang ini, itu dapat dicirikan dengan kondisi di mana kita itu dapat menikmati pekerjaan yang dijalankan sehingga tidak mudah terdistraksi, seperti itu. Nah, agar Bapak Ibu mungkin lebih memiliki pandangan mengenai kurang fokus dalam bekerja itu contohnya seperti apa sih Mbak Rizka? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini, guys, Bapak Ibu. Baik, dari contoh-contoh video yang baru saja kita lihat bersama, apakah ada dari Bapak Ibu yang mengalami kurang lebih situasi yang sama? Jika ada, mungkin boleh mengetikkan angka 1 di kolom chat.
Satu. Iya, Bu, pernah. Baik, Ibu Lela. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oh, ini ada Bapak Ibu yang lainnya. Baik. Nah, ternyata untuk pengalaman kurang fokus dalam bekerja itu juga banyak ya dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa sih kurang fokus atau tidak fokus ketika bekerja ini dapat dialami oleh Bapak Ibu atau kebanyakan orang pada umumnya? Oke. Jadi, kurang fokus dalam bekerja itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hambatan. Yang pertama itu kebiasaan untuk melakukan atau mengerjakan berbagai tugas sekaligus. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin menyebutnya dengan multitasking, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan yang tidak kondusif, seperti contohnya terlalu ramai, banyak barang yang berserakan, atau mungkin kurang bersih sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Lalu yang ketiga ada kelelahan fisik dan mental, dan yang terakhir itu kondisi eksternal lainnya. Untuk Bapak Ibu, mungkin contoh yang paling dekat yang banyak dialami oleh Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan kondisi keluarga atau rumah tangga. Contohnya, ketika istrinya dari bapak-bapak ini ngambek, tapi bapak harus pergi bekerja di pagi hari. Lalu di siang bapak ibu harus memikirkan, kira-kira nanti pulang bapak-bapak ini harus melakukan apa ya untuk merayu istrinya supaya nggak marah lagi. Seperti itu. Sebenarnya ada masalah dengan istri, siap bapak. Seperti itu saya contoh yang tadi saya berikan ke bapak. Baik. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, bolehkah saya dibantu untuk menyebutkan kira-kira contoh kenapa fokus kerja itu penting untuk dijaga, terutama dalam proses perubahan? Apakah ada dari Bapak Ibu yang mengetahui kenapa fokus kerja itu penting untuk dijaga dalam proses perubahan? Tidak. Dari Ibu Lela lagi, sangat penting Bu untuk mencapai target kerja. Baik, yang sudah disebutkan oleh Bu Lela ini sudah benar ya Bapak Ibu. Jadi fokus kerja itu penting untuk dijaga karena yang pertama dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja. Ketika kita bisa menjaga fokus kerja, maka kita juga bisa untuk memberikan hasil kerja yang maksimal dan sesuai dengan standar atau tujuan dari organisasi. Lalu yang kedua, fokus kerja juga dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk proses adaptasinya itu lebih mudah. Karena Bapak Ibu tidak memikirkan distraksi yang ada, contohnya berita-berita kurang menyenangkan atau berita-berita yang belum pasti mengenai proses perubahan organisasi. Dengan Bapak Ibu fokus dengan pekerjaan, Bapak Ibu bisa memberikan hasil yang baik. Nah, ketika Bapak Ibu itu bisa menjaga produktivitas, lalu bisa memberikan hasil yang terbaik, ini juga akan mendukung proses perubahan karena Bapak Ibu secara tidak langsung sudah memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan dalam mendukung proses perubahan organisasi itu sendiri. Lalu ketika Bapak Ibu itu mengalami tidak fokus dalam kerja, terutama dalam proses perubahan, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing? Baik, mungkin Bapak Ibu belum ada informasi lebih lanjut nih. Jadi, scroll IG sejenak Bu untuk refresh otak. Baik, Ibu Lela. Jadi, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu dalam menghadapi tantangan dan hambatan, terutama tentang fokus kerja dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Kalau rekan-rekan saya tadi di awal membahas mengenai pentingnya untuk memiliki situasi kerja yang saling mendukung atau saling mensupport. Kalau saya lebih mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk juga pentingnya
mengingat bahwa lingkungan secara fisik tempat Bapak Ibu bekerja itu akan mempengaruhi fokus kerja Bapak Ibu. Ketika banyak distraksi, contohnya terlalu ramai atau terlalu banyak barang-barang yang berserakan di sekitar Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi Bapak Ibu ketika mengerjakan sebuah pekerjaan. Lalu, yang kedua, penting juga bagi Bapak Ibu untuk menumbuhkan inisiatif bertanya atau memastikan informasi terbaru yang belum didapatkan atau yang Bapak Ibu itu belum pahami, terutama berkaitan dengan pekerjaan yang Bapak Ibu miliki. Lalu, yang selanjutnya, perlu adanya perencanaan tugas secara bertahap. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan cara membuat to-do list, begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kira-kira tugas mana yang urgent dan sulit untuk dikerjakan. Nah, harapannya dengan melakukan ini, bukan hanya Bapak Ibu bisa manage waktu dan pekerjaan, namun juga membantu Bapak Ibu untuk mengingat tugas-tugas baru yang mungkin Bapak Ibu miliki ketika terjadi adanya proses perubahan di organisasi seperti itu. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah bersikap positif dan adaptif dengan melihat perubahan sebagai kesempatan belajar. Nah, perlu Bapak Ibu ingat, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman, bahwa ketika organisasi memutuskan untuk melakukan perubahan, itu tidak serta-merta hanya untuk meningkatkan keuntungan yang didapatkan, namun juga berusaha untuk beradaptasi atau mengikuti uh, perubahan di pasar atau perubahan yang ada di dunia ini. Hal itu termasuk dengan mengembangkan karyawan atau Bapak Ibu sendiri sebagai bagian dari organisasi. Sehingga Bapak Ibu perlu untuk melihat adanya perubahan ini sebagai kesempatan Bapak Ibu untuk belajar dan mengembangkan diri lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Untuk Bapak Ibu yang di kantor regional mungkin dari pagi sampai sore kurang banyak bergerak. Nah, perlu bagi Bapak Ibu untuk sesekali mengambil waktu jeda istirahat seperti yang dijelaskan oleh Bu Lela di kolom chat, bahwa bekerja itu tidak harus yang kayak dari jam 8 sampai jam 5 Bapak Ibu di depan laptop terus. Boleh ketika sudah bekerja selama 90 menit, Bapak Ibu itu melakukan peregangan atau minum sedikit, sehingga Bapak Ibu tidak bosan ketika mengerjakan yang Bapak Ibu kerjakan. Selain itu, penting juga untuk Bapak Ibu itu melakukan olahraga ringan. Contohnya mungkin Bapak Ibu bisa jalan-jalan di sekitar rumah ketika pagi hari dan di akhir pekan, sehingga badannya Bapak Ibu itu bergerak, tidak hanya duduk saja. Nah, ketika Bapak Ibu itu jalan-jalan pagi, Bapak Ibu juga bisa mengajak keluarga yang lain, istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau mungkin anggota yang lain, sehingga tidak hanya sehat secara fisik, namun Bapak Ibu juga memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan ataupun anggota keluarga yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita atau bertanya, kami persilahkan dan nanti akan dipandu oleh Pak Rian selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih Mbak Rizka yang telah menyampaikan materi ketiga pada webinar strategi menghadapi perubahan organisasi. Baik, Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang ingin raise hand dan bertanya ataupun sharing season menyampaikan tentang tiga materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan program LP3U Fakultas Psikologi UNER Surabaya, kami persilahkan sebelum kami menyampaikan pertanyaan yang ada di kolom chat, kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ingin raise hand, kami persilahkan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin present atau kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama ini untuk Mbak Larissa. Pertanyaannya yang pertama adalah dari Kebun Blawan. Nah, perubahan organisasi memang kadang diperlukan. Namun adaptasi masih dibutuhkan sehingga penyampaian ide dan pendapat disampaikan di mana sebelumnya belum ada tindak lanjut. Nah,
Bagaimana kalau pendapat dan ide tidak berlaku lagi karena pemimpinnya baru? Nah, ini berkaitan dengan adanya dinamika organisasi, Mbak Larissa, di mana kita di PTPN 1 Regional 5 itu ada beberapa kali, meskipun tidak sering, pergerakan pemimpin. Dalam hal ini, kalau di Kebun Belawan, pemimpin paling tinggi adalah manajernya. Ini ditanyakan oleh teman-teman Kebun Belawan, bagaimana perubahan organisasi yang memang terjadi, diperlukan adaptasi ataupun penyesuaian, namun ide-ide itu kadang tidak berjalan dikarenakan adanya pergantian pemimpin. Mungkin Mbak Larissa bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Rian, saya yang menanggapi. Karena ini pertanyaan sebenarnya untuk Bu Erlisa ya. Ini sepertinya gabungan Bu Ersa dan Bu Larissa gitu ya Mas. Tapi nggak apa karena pas sekali karena materinya yang ditanyakan tuh memang persilangan gitu ya. Persilangan antara yang tadi saya sampaikan tentang kepemimpinan gitu dan yang Bu Larissa sampaikan ya tentang bagaimana individu itu merasa aman gitu untuk menyampaikan ide. Nah, kalau dari saya pribadi menanggapi pertanyaan tersebut, yang pertama, kalau dari sisi pemimpin ya ini ya. Jadi ketika ketika ada anggota tim yang menyampaikan keluhan, saran, ide dan lain sebagainya, itu bisa tidak langsung memberikan judgement atau keputusan saat itu juga, gitu. Bisa ditampung terlebih dahulu. Dan saya juga bisa memahami ya bahwa tidak semua ide, tidak semua masukan itu bisa diakses pada akhirnya. Karena kan eh, kita harus menilai juga apakah ide tersebut masih relevan di kondisi yang dialami oleh perusahaan. Tapi ini yang sering mungkin kadang terlewat ya, adalah menyampaikan ketika ada anggota tim yang itu menyampaikan ide, kemudian ide tersebut ternyata at the end of the day atau pada akhirnya tidak bisa diakomodasi, itu pemberi ide ini harus diberikan feedback atau alasan gitu. Kenapa kok ide-ide tersebut tidak bisa dieksekusi gitu? Alasannya apa? Pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan hal tersebut tidak bisa dilakukan? Nah, ini masuk juga dalam tadi sempat saya singgung di materi tentang integritas ya. Salah satunya adalah terbukaannya adalah ini gitu. Ketika ada ide yang tidak bisa dieksekusi, itu disampaikan kira-kira kenapa alasannya tidak bisa seperti itu. Dan dari sisi anggota tim ya yang memberikan ide, apabila memang ada pergantian kepemimpinan gitu, yang mana ide yang sebelumnya disampaikan ke pemimpin yang lama itu belum sempat dieksekusi. Nah, kalau memang ide tersebut dirasa masih relevan, ya, pendapat tersebut dirasa masih relevan dan permasalahan yang dibahas itu masih dialami oleh perusahaan, itu bisa menyampaikan lagi kepada pemimpin yang baru gitu. Karena kan bisa jadi keputusan pemimpinnya berbeda ya, gitu. Dan pertimbangan orang juga berbeda. Nah, tapi diimbangi juga dengan menjelaskan latar belakang kenapa Bapak dan Ibu menyampaikan ide tersebut. Gitu. Awalnya seperti apa? Karena kalau pemimpin baru kan bisa jadi belum belum terlalu paham ya dengan dinamika yang ada di perusahaan. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ersa. Jawabannya memang mantap, formatif, namun ini beberapa kali memang terjadi di unit kebun kita. Kita lanjut di pertanyaan kedua, ini dari N1R5. Mungkin Bapak atau Ibu bisa join secara langsung. Pertanyaannya mungkin untuk Mbak-mbak bertiga. Eh, Pembahasannya adalah dalam ilmu psikologi, bagaimana jika pada suatu kasus karyawan ini mendapatkan seorang pemimpin puncak, mungkin dalam hal ini bisa manajer atau kepala bagian yang kontradiktif dengan peran pemimpin dalam perubahan yang telah disampaikan pada materi tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan kami sebagai karyawan agar tetap adaptif, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan tetap merasa aman dalam beropini sekaligus menyampaikan ide-ide kreatif yang mungkin bisa dikolaborasikan untuk pelaksanaan tim itu baik dari segi bagian atau unit kerja kebun yang ada di PTPN 1 Regional 5. Kami persilahkan. Iya. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Pertanyaan yang menarik ya ini ya, karena memang situasi seperti ini tuh bukan sesuatu yang
jarang terjadi, pasti pernah terjadi nggih. Kadang ada pemimpin yang tidak selalu sejalan dengan arah perubahan atau mungkin ada yang kontradiktif juga. Nah, situasi seperti ini tuh bisa membuat ya tim pasti bingung tentunya. Jadi bingung, mereka merasa ragu untuk ambil tindakan. Nah, tapi sebagai karyawan tentu kita tetap bisa bersikap adaptif dan profesional. Misalnya dengan yang pertama itu tetap menjalankan komunikasi yang jelas. Jadi misalnya ada keputusan yang berubah atau instruksi yang belum jelas, tetap tidak apa-apa ditanyakan dengan sopan untuk memastikan arah. Jadi bukan untuk mengkritik, tapi untuk menghindari miskomunikasi itu tadi. Ketika menyampaikan pendapat pun juga pastikan menggunakan cara yang asertif, yang tenang, dan tetap menghormati. Asertif itu seperti apa? Jadi ketika misalnya ingin menyampaikan sesuatu, gunakan kata saya terlebih dahulu. Jadi alih-alih mengarahkan ke Anda, gunakan kata atau kalimat saya merasa, saya rasa, saya pikir, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena sebagai karyawan, kita kan bekerja dalam tim. Jadi sebagai tim perlu untuk membangun rasa saling mendukung di dalam tim, meskipun memang ada perbedaan dengan pimpinan. Ya, jadi mungkin memang meskipun pimpinan belum sepenuhnya menciptakan rasa aman, tim itu masih bisa saling menguatkan, menghargai pendapat satu sama lain, kemudian juga mendukung satu sama lain. Jadi kerjasama pun bisa tetap berjalan dengan lancar. Tuh, barangkali dari teman-teman ada yang menambahkan? Saya ada tambahan sedikit ya, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Larissa. Benar, saya sepakat juga yang disampaikan oleh Ibu Larissa. Tambahannya, ini kan ada isu juga terkait dengan di pimpinan puncak yang mungkin kontradiktif dengan peran pemimpin seperti yang tadi disampaikan gitu. Nah, tapi perlu kita ingat juga bahwa kan kami semua ini, kita semua ini kan pemimpin dalam unitnya masing-masing ya, dalam unitnya masing-masing. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang punya anggota tim. Nah, prioritasnya adalah kita tetap menerapkan pilar-pilar tadi agar menjaga dinamika tim kita gitu. Tim kita tetap terjaga dinamikanya di situasi perubahan sebesar apapun, bahkan ketika pimpinan puncak itu mungkin kontradiktif, tapi dinamika tim itu tetap terjaga gitu sehingga suasana kerja jadi lebih mendukung, kemudian bisa mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Laris. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan di pertanyaan ketiga dari Bapak Brahma ini. Kalau berkenan Bapak Brahma bisa membuka Zoom-nya, Pak. Bisa nanti kita diskusi bersama. Apakah Pak Brahma bersedia? Kami persilahkan, Pak. Nah, pertanyaan Pak Brahma ini eh, terkait bagaimana pendapat rekan-rekan apabila mendapat pemimpin yang kurang mendapat kepercayaan dari tim. Bagaimana juga cara tim ini untuk dapat menyampaikan dengan baik dan membangun kembali kepercayaan tersebut agar tim ini bisa berjalan dengan baik, sejalan, selurus dengan apa yang menjadi ikat dari corporate dalam hal ini perusahaan agar bisa tetap berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan. Kami persilahkan mungkin dari rekan-rekan. Baik, terima kasih Bapak. Oh, oke. Nah, ya, sudah terlihat. Kurang lebih untuk jawabannya sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, Bapak. Karena memang kembali lagi, karena setiap pemimpin itu punya karakteristiknya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing, cara berpikirnya masing-masing. Nah, sebagai karyawan untuk menyampaikan, ya mungkin masukan atau ingin membangun kembali kepercayaan dalam tim, kembali lagi, ketika memberikan masukan atau feedback, boleh diberikan ketika situasinya itu mendukung atau memang situasinya sedang hangat. Jangan sampai ketika situasinya sedang agak panas atau hangat, kita memberikan masukan atau feedback kepada pemimpin. Khawatirnya pesan yang kita sampaikan akan terasa seperti kritik. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang mungkin ketika ada waktu bersama dengan tim ya, yang ketika ada pemimpin juga terlibat, boleh disampaikan, Bapak saya rasa selama ini mungkin Bapak sudah cukup baik dalam membina tim kami. Hanya saja mungkin yang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak, ada beberapa yang menjadi kekhawatiran saya, kurang lebih seperti itu. Jadi pendekatan seperti ini kan kurang lebih bisa membuat pemimpin atau mungkin pimpinan Bapak itu tidak merasa diserang, tapi justru diajak bekerja sama, komunikasinya disampaikan, kemudian juga pemimpin yang diberikan evaluasi ini tidak merasa dikritik secara keras. Barangkali apakah sudah cukup menjawab Bapak Brahma?
Baik, terima kasih Mbak Larissa. Mungkin Pak Brahma itu tadi respon dari rekan-rekan ternyata cukup eh, menjawab dari pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Brahma. Mungkin kita cukupkan pertanyaan untuk kali ini karena kita terhalang waktu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita nanti akan melaksanakan post test yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan link maupun barcode-nya yang ada di chat Zoom maupun ditayangkan kepada Bapak Ibu. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan post test di mana materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari LP3U Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Surabaya ada 3 materi yang telah disampaikan dan sudah disampaikan juga link. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan post test sebelum acara ini kami tutup. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu 6 menit untuk mengerjakan post testnya. Kami persilahkan.
Baik, Bapak Ibu masih ada waktu 2 menit sambil mengerjakan post-testnya. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan webinar yang bertajuk strategi menghadapi perubahan organisasi, pada kali ini yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Surabaya telah usai. Kami sampaikan bahwasannya pada pelaksanaan webinar ini telah kami simpulkan bahwasannya pemimpin memiliki peran yang penting dan mendasar dalam menghadapi perubahan di organisasi sebagai pemberi arahan, dukungan emosional, dan penggerak atas perubahan di organisasi tersebut. Akan menjadi kolaborasi tersendiri. Guna menjalankan peran tersebut, dibutuhkan pemimpin untuk membangun kepercayaan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, menunjukkan kepedulian, dan menjaga integritas di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yang dapat kami sampaikan adalah perubahan organisasi terkadang